Ini ada jendela. Jendelanya apa? Jendela adalah Ini window. bab baru ya? Bab baru. Bab baru ya. Oke, jendela adalah window. Oke, saya nggak akan bahas karena Tingkap. iya. Kenapa? Tentang Itu kenapa ini menceritakan masuk? Kenapa ini masuk? My fascination akan Windows. Saya suka sekali jendela. Kita waktu ke Eropa ada pintu, ada jendela, foto. Dan selalu Terus di save. Iya, senang. Aku senang jendela. Jendela sih. Apa yang ingin diceritakan tentang keindahan jendela itu? Apa yang Sofi ingin? Jendela itu buat saya harapan. Oh, iya. Karena jendela itu kan biasanya menghadap ke sesuatu yang bebas dan lebih tinggi. Jendela itu adalah tempat kita bisa buka dan lihat langit. Kalau jendelamu tidak bisa lihat langit saat ini, mungkin waktunya untuk merekonstruksinya. Emang sih, rumahnya Bu Sofi ini saya sudah pernah datang ke rumahnya Bu Sofi. Oh, pernah ini. ya? Pernah. Oh, iya. Itu kalau misalkan nggak memungkinkan jendela, berarti pintunya harus gede dan kaca supaya loss gitu ya. Supaya bisa melihat bahwa di luar sana banyak opsi. Nih. Dan bukan doom. Rasanya kok nyes adem, seakan-akan beban hidup yang saya bawa dapat ditaruh sebentar sambil menikmati udara segar dan angin sejuk untuk beberapa waktu sehingga memberi saya ruang menghela napas lebih dalam sambil berpikir dengan pendekatan yang lebih lembut. Window, the feeling yang kamu try to convey itu ya. Ya. Bayangkan duduk di jendela besar, bisa lihat langit, angin berhembus, nih tirai-tirainya berhembus, lembut. Pikiran pun lebih bisa mengalir. Jadi tidak perlu keras. Ada bab jam terbang. Ini berbicara karir atau berbicara or is it a twist? I don't want to spoil it. Twist. It's a twist ya. Oke. There's a bab namanya jam terbang. It's a twist. Tidak seperti terdengarnya ya. Seperti terdengarnya. Tapi it's not about career. Tetapi it's not about career. Okay, kenapa kita semua perlu memiliki jam terbang ini untuk bisa tetap bertahan hidup di dunia yang keras ini? Nah, nggak boleh saya pengen mengutip banyak saya dari sini tapi tidak boleh. Tapi pengen ngutip tapi nggak boleh karena bukan nggak boleh ya, nggak akan seru karena memang buku ini harusnya dibaca dan diterima oleh pembaca itu secara pribadi, diterima secara pribadi, bukan ya ada yang namanya collective conscience ya, jadi kesepakatan bersama ini, kesadaran bersama ada, tapi ketika ini dibaca, meaningnya bisa berbeda seperti Sofi mengartikan Jakarta, Bandung, Bali, Singapura itu berbeda. Ini juga dulu bab ini ada di buku yang lama, tapi oleh editor mereka merasa ini harus dipertahankan. Tadinya saya nggak mau akar tanaman dan buah, tapi akhirnya ya udah deh saya. Kenapa nggak mau? Karena ini mengingatkan saya waktu dulu ayah saya sakit ya sebelum meninggal, terus habis itu ibu saya ikut sakit, jadi buat saya sedih gitu. Siapa akar, siapa tanaman, siapa buahnya gitu ya. Oh, that's interesting. Interesting. Dan kita semua akan bergantian. Ada saatnya nanti kita jadi akar. I know why. Kita melahirkan tangkai-tangkai tanaman. Kalau kita mau ditempa, buahnya akan manis. Saya tahu kenapa editor ngotot, penerbit ngotot itu harus masuk. Kenapa? Karena pembaca itu menyukai drama. Emang itu dramanya apa? Emang kamu udah baca? Makanya harus dibaca. Oh gitu. Menyukai drama konflik. Oh iya. Konflik itu menjadi modus jualan untuk semua. Jadi jangan cerita. Semuanya udah indah-indah, udah dapat wisdomnya gitu ya. Harus tetap ada yang korengnya mana Mbak gitu ya. Iya, konfliknya harus ada, konflik ya. Nah, masalah konflik itu sudah menjadi solusi itu perkara lain, tapi memang saya rasa saya setuju sama penerbit. Kalau saya jadi penerbit saya juga akan masukkan bab itu. By the way, terima kasih ya. Kenapa? Karena kamu yang bilang ketika penerbit bilang pakai kerangka menulis dengan premis hati yang gembira adalah obat, working title nanti kita ganti judulnya belakangan.
Lalu aku muncul dengan si paling overthinking. Karena menurut aku itu pandemi COVID orang sudah yang nggak overthinking aja jadi overthinker. Walaupun semusim. Jadi menurutku semua orang bisa relate. Bohong deh kalau pada saat COVID Anda bisa bilang, enggak tuh saya kayak fine-fine aja. Waktu COVID gue cuek aja tuh, pekerjaan gue tetap ada. Teman-teman atau saudara gue nggak ada yang sakit atau meninggal. Gue nggak bingung tuh, biasa, nggak mungkin. Nggak mungkin, satu dunia merasakannya. Tapi akhirnya Pongki lah yang mengawinkan ini. Jadi kamu yang bilang kalau hati yang gembira adalah obatnya di keep supaya itu menjadi serial. Jadi tidak menutup kemungkinan saya bisa menulis buku dengan judul lain lagi nanti, tema lain, atau pakai judul yang kerangkanya akan selalu ada di hati yang gembira adalah obat, tapi nanti ada seri-seri lain gitu. I did that? I don't know. Si paling Jawa misalnya, atau si paling Batak, atau ya gitulah. Karena hati yang gembira adalah obat itu membawa spirit konstruktif kalau menurut saya. Harapan, konstruktif gitu ya. Dan itu sudah ditanamkan oleh pencipta kita. Ya. Ada apa? Ini loh, saya pusing kalau Anda main-main rambut. Diam dulu, Bapak, sebagai ini. Ya. Nah. Jadi sebenarnya ini. Jadi hati yang gembira itu sudah ditanamkan oleh pencipta kita. Ya. Ke setiap kita. Ketika kita diciptakan. Sehingga Anda tidak perlu lagi bersembunyi di balik kata-kata yang penting gue happy. Yang penting gue bahagia dulu dong, baru gue bisa bahagiain orang lain. Dan satu hal yang harus kita diingat oleh pembaca, bahwa hati yang gembira adalah obat itu bukan ciptaan kita, bukan ciptaan Sofi. Bukan. Itu ada itu dari awal saya udah bilang itu Amsal. Iya. Tapi kenapa spirit itu bisa terbawa? Karena ketika kita diciptakan, itu kita tuh bukan kecelakaan. Ya, tapi ini bukan buku religi, gitu loh. Gitu loh. Iya. Jadi bagaimana caranya kita bukan lagi mengejar kebahagiaan, tapi menemukan sukacita. Di situ bedanya. Kalau mencari, belum ada nih barangnya. Gue lagi cari, lagi cari ampli yang ini ada nggak? Kamu belum punya kan amplinya? Pergi ke toko nyari, nggak ada. Beli yang second juga nggak apa-apa deh. Gimana caranya itu barang ada di studiomu kan? Tapi kalau aku bilang temukanlah itu, artinya kan udah ada. Di studiomu itu udah ada. Kamu tinggal menemukannya di mana ya ditaruhnya gitu. Wah. Jadi kelihatannya mau closing pada wah. Jadi gimana tadi Bang tadi? Ulang lagi dong. Seru tapi Bu Sofi. Saya gatel sih, saya punya banyak quote di sini yang ingin saya sebut ya. Saya sebut satu aja, satu lagi nih. Satu lagi. Emang lu udah baca penuh, Pong? Udah dong. Tapi nggak penuh. Kortisol. Ini ada-ada aja nih. Bu Sofi ini bukan dokter ya. Tidak. Tapi dia adalah pemerhati kesehatan minimal untuk dirinya sendiri dan keluarga. Pembelajar apa tuh? Pembelajar. I study it. Pemerhati aja, nggak apa-apa. Memperhatikan aja. Nggak cuma perhatikan, maksudnya aku study loh. Praktisi. Praktisi juga gue nggak terima duit dari membantu orang lain. Penggemar gitu ya, dunia kesehatan. Iya. Lalu di sini ada bab khusus, ya sampai sekolah betul. Lalu di sini ada bab tentang kortisol, ya. Sebelum kita buka acara kita, ini udah tadi ya. Iya. Ada bab tentang kortisol. Seberapa pentingnya kortisol ini kok diangkat sampai menjadi bab khusus di yang dulu nggak ada kan? Ada. Oh, ada ya? Ada, tapi saintifik. Kalau ini? Sok saintifik. Kalau ini disematkan dalam, lu sadar nggak? Kalau hari-hari cara lo ini diubah juga berarti, diadaptasi lagi ya? Cara lo meresponi orang, memberi respon, cara lo menerima pendapat orang yang lo nggak setuju, itu sedikit banyak ditentukan oleh kadar kortisol tubuh lo. Oh, lo sadar nggak sih? Iya. Lo sadar gak sih gitu? Sorry, aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bab. 19 kalau prakata dihitung. Prakata juga diubah.
total. Prakata diubah total, guys. Ini worth it banget, guys. Bisa langsung order ke sini. Jangan lupa ya, you punya apa? Iya. Intinya adalah walaupun Dan ilustrasi. Iya, ilustrasi. Walaupun terasa kayaknya kok serius amat sih yang dia omongin, percayalah, ini ringan banget di kupasnya. Ya, saya aja yang membuatnya ini serius supaya daging semua nanti nulisnya. Wah, obrolannya daging semua. Oh iya, gitu. nggak buat vegetarian. Lucu itu. Boleh. Terus ada komen-komen masyarakat ini kamu masukkan ke sini. Ada di belakang dong. Belakang. Itu karib-karib saya, cuy. Bukan itu. Komen dari netizen. Emang ada? Kamu masukin contoh. Kasih contoh, netizen ngasih komen zaman sekarang seperti apa gitu. Iya. Melibatkan. Jadi ini melibatkan masyarakat juga ya sebenarnya ya. Sangat. Terima kasih atas komen-komen Anda yang begitu ajaib. Yang pernah saya terlintas di lini masa saya, lalu saya baca, lalu nyangkut di kepala saya, lalu saya mikir, kok bisa ya orang mempunyai waktu untuk mengetik itu, lalu menguploadnya sehingga dunia melihat, dia berharap dunia baca dong. Artinya apa? Sebenarnya di situ ada satu pain. Ya, insecurity probably. Pain. Saya nggak akan bilang insecurity bahkan. Pain. Ada rasa sakit yang dia ingin dunia tahu, tapi dengan cara ngode, dengan cara menghina orang lain. Tapi itu kan layer per layer ya, nggak langsung tampak itu. Itu bahaya. Bahaya, karena nanti ada orang yang terluka lainnya yang membaca itu, menangkap sepotong saja, dia ikut tersinggung. Anda ribut, terjadi luka baru. Terjadi setiap hari itu di internet, ya. Setiap hari gitu. Jadi overthinking yang dia di sini dia tuangin ke jempol. Iya. I must warn you guys, I must warn you guys. Ketika membaca ini bisa jadi Anda akan banyak kesenggol. Tidak ada maksud dari penulisnya pasti untuk nyenggol siapa-siapa karena ini semacam catatan perjalanan. Masa? Kamu kesenggol emang? Pasti ada yang misalkan ternyata gue begini orangnya ya gitu. Apakah ini mengganggu orang atau enggak? Mungkin akan ada yang kesenggol. Bisa jadi loh. Tapi you know what? Senggol is a good thing. Senggol is a good thing. Itu Anda aware. Berarti belum mati hidup. rasa. Ya, itu dia. Anda masih hidup. Gila, luar biasa. Baik. Kita akan mulai dari bab 1. Ya. Jangan dong, orang mau baca apa? Iya, sudah. Oke. Dan sini ada teman-teman dari Mona Ratuliu, Raditya Dika, Mesya Siregar, Tracy Trinita ikut menyumbangkan komennya terhadap buku ini. Ya, karena sebelum ini terbit mereka dikirimkan sekian banyak lah. Ya, di sini cuman ditulis dikit, tapi di dalam ada yang lengkapnya. Hah? Ada, di sini kan tulisnya cuma sedikit. Oh, di dalam ya? Di dalam ada lengkapnya. Kamu malah belum baca. Ini saya baru terima di. Ya elah, gimana bro? Bang Paket bawa kemarin, Nah, Bang. itu juga. Saya gini loh, bedanya ya Pak Pongki ya. Ketika sedang menulis kita baca di layar kan halaman per halaman tuh. Itu pusing loh sebenarnya. Tunggu. Yang halaman ini balik lagi ke atas. Cek lagi itu nggak enak. Gak enak ya? Iya. Paling enak adalah kita print lalu kita baca satu-satu. Itu pun nggak enak. Berapa kali sudah? Aduh. Udah deh, itu kemarin saya kena senggol sama Raditya Dika waktu saya ajak ngobrol di Sofina Vitox. Nah, gimana? Jadi dia bilang, Mbak, yang bisa ngasih batas ke berapa banyak draft yang Mbak mau lakukan sebelum akhirnya menyerahkan bayi ini kepada yang nanti bidannya atau dokter kandungannya, itu Mbak sendiri. Ya dari situ aku merasa bahwa, ngapain gue ngerepotin diri gue sendiri ya? Yeah. Kalau untuk draft aja, aku perlakukan seperti infinity pool. Ya sama aja dong overthinking juga, gitu. Exactly, that's what you were doing at that time, ya. Ya. Saya menjadi saksi, ini dramanya ya teman-teman. Saya menjadi saksi bagaimana dia sangat khawatir bahwa apa yang dia tulis ini sudah akan sesuai dengan impact yang dia mau atau tidak. Nah, kekhawatiran itu pun sendiri merupakan ke-overthinkingan. Ya. Karena sudah nggak perlu lagi, sampai kemudian Raditya Dika datang dan bilang, Mbak. Makasih ya Dika, aduh Radit nih luar Jadi biasa. harus dengar lagu, menulis harus dengar suara-suara yang menenangkan. Aku lepasin, kenapa? Karena aku nggak mau mengasosiasikan kerjaku dengan itu. Oke. Jadi kalau nggak ada suara itu, gue nggak bisa kerja. Jadi kalau gue nggak di sini, gue nggak bisa nulis. Aku berusaha ngelepasin itu. Memang itu susah banget. Karena awalnya aku begitu. Tapi ya itu, setelah ketemu Mas Aris dan lain-lain,
aku kapan aja di mana aja ketika aku mau masuk aku masuk gitu. Ini pulang dari sini di mobil aku buka laptop, aku bisa bikin satu cerita premis-premis gitu bisa banget gitu. Karena aku udah ngelepasin diri dari syarat-syarat itu untuk masuk ke zona kreatifku. Jadi memang kok Sof Sof, oke Pong, gimana? kan habis manggilnya apa dong, Oh Mah? iya benar. Ya jangan Mah, jangan. Oh iya. Ntar Mama Dede Musisi disangkanya gue. musisi perlu ketemu musisi Iya. untuk saling membakar. Penulis mungkin perlu sering ketemu penulis. Ya Kebetulan Allah, apalah aku dibandingkan dari bukan. Kan saya bukan penulis buku. Jadi mungkin diskusimu dengan saya nggak bisa to the point dengan Iya, Raditya sih, Dika, dengan Dewi Lestari. Beda kalau kamu diskusi dengan Dewi Lestari atau diskusi dengan Raditya Dika sebagai sesama penulis yang sudah melewati itu. Beda tuh insight-insightnya, Ya benar. sparks-nya beda gitu. Tepatnya mungkin bukan berguru, bukan berdiskusi sama mereka, berguru. Berguru, Jadi ya. aku nanya dong, Iya. nanya dong gitu. The kind of question that I cannot answer properly pasti Ya. untuk itu gitu. Dan terus terang setelah ngobrol sama Dika kemarin itu aku punya satu semangat. Semoga aku tetap bisa menulis buku secara konsisten sehingga suatu saat tidak lagi nanya dong, tapi lebih ke diskusi boleh nggak? Iya, Jadi iya, open iya. debat gitu. Iya, Itu iya. harapan saya. Iya. Udah bisa duduk sama tinggi lah gitu untuk Apakah untuk menulis ini kan tentang kejiwaan ya, salah satunya ya. At least your kejiwaan. Research nggak? research dikit sih. In a way seperti apa research? Ya itu, baca neuroscience, hal-hal apa saja yang bisa membuat orang berpikir tentang suatu hal dan mengulang-ulangnya, kayak signal lagi buffering. Lalu ketimpangan-ketimpangan hormonal yang dapat terjadi pada tubuh seseorang karena stres masa lalu yang tidak diselesaikan. Kalau saya di sini memvisualisasikannya kayak ini tempat sampah ada penuh. Udah gue buang kok kemarin, tapi lu iket nggak plastiknya? Oh iya lupa iket. Akhirnya banyak sampah belum diiket, diburai lagi sama mungkin maaf kucing lewat atau apa, ngerti kan maksudnya, berantakan, kumpulin lagi dong, buang gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan satu hal lagi, Raditya Dika membuat aku mulai menulis beat stand up comedy. Wow, is that going to be a new adventure for Yes. Sophie Navita? Yes. That's interesting. Berarti harus Karena mulai- aku berpikir gini, selama ini kan gue harus jadi orang yang kaku, menjadi orang tua sedari kecil gitu ya, pemikirannya lah ya ditempa. Terus pekerjaan pun MC itu kerja harus sesuai Struktural, struktur ya. ya. Mbak, nanti ini segmen 1 ini, segmen 2 ini, terus Mbak nanti yang disapa hanya ini, yang ini boleh tapi jangan terlalu ini karena kebetulan orangnya sensi atasan saya yang ini. Lalu Mbak, bajunya harus warna ini tapi bisa nggak ditutup sampai sini? Itu kan beda dengan musisi ya. Suka-suka lu naik panggung. Itu pun 5 menit sebelum naik panggung diganti lagi semua. Diganti lagi bajunya. Itu dunia MC yang apa ya? Dibilang kaku, ya kaku, tapi ya nggak tahu ya, mungkin Nanti kita ya. bikin episode khusus deh Untuk tentang itu ya? per MC-an, per host, Ya. public speaking, Ya. khusus kita bahas itu. Ya. Kita bikin skripnya dulu biar rapi, Ya. kita bahas itu. It'll be interesting karena itu dibutuhkan oleh semua orang, banyak orang. Betul. Dan Sophie sendiri kan ngajar public speaking juga beberapa kali. Ya. Sementara diri saya yang sesungguhnya itu, walaupun di sini tuh pikirannya banyak, tapi banyak yang lucu. Ya. Banyak loh yang lucu. Jadi teman-teman Belum yang ada outletnya itu ya. Iya, itu belum ada outletnya. Dan ketika kemarin saya menyampaikan itu ke beberapa teman karib ya, seperti saya ngobrol sama Ivi Batuta, Tracy Trinita gitu ya. Kemarin gue ngobrol sama Dika gini. Man, you should do it. Lu Open mic. Iya, aduh. Nah, tapi setelah aku nanya Dika bilang gini, emang kata siapa menjadi stand up comedian itu syaratnya lucu? Syaratnya nggak lucu dulu, justru you can express your truth and your pain menjadi sebuah hal yang disajikan dengan komedi. Orang nggak akan tersinggung, kenapa? Yang ngalamin kan elu. One thing I learned about stand-up comedian atau comedian itself yang saya tahu di era sekarang, itu mereka tuh penulis-penulis yang baik. Ya, Walaupun tidak
tidak tentu dalam bentuk buku. Ya, Hanya Soleh Solihun yang bilang ke kita saat itu bahwa dia kalau stand up tuh nggak pakai penulisan, nggak pakai teori, pokoknya naik panggung, lihat situasi, gitu. ya nggak semua orang bisa kayak Tapi Soleh. dia tuh penulis sebenarnya. Sebenarnya penulis. Nggak diakui aja, dia penulis buku kan Ya, sebenarnya. kan. jurnalis. Iya, Dia terbiasa merangkai kalimat lah. ya, so you're halfway there, actually. Hopefully. Karena kemarin hasil ngobrol-ngobrol sama Dika tuh, kan Dika sempat lihat kan bukunya juga. Ini bisa nih gitu sebenarnya. Terus aku lihat lagi kan ada, ya juga ya. Ya udah deh, boleh. Ntar coba. Jadi udah Ya. aku udah mulai nulis. Ya, di panggung itu kan belajar momentum, Yang belajar adalah self control. sudah aku punya. Harusnya sudah punya. Karena jadi Nggak, MC kan. harusnya sudah punya. Ya. Apakah itu akan tampak ketika menjadi stand up comedian itu belum tentu loh. Ya, itu yang harus diasah. Kenapa? Ya. Karena waktu jadi MC kan banyak rambu yang diberikan oleh klien maupun IO, banyak koridor yang nggak boleh saya langgar. Tapi kalau stand up comedian itu agak bisa ditabrak. Harus gitu. ditabrak justru. Iya, mematahkan ekspektasi kalau Ya, kata ya, teman-teman. supaya itu. fluid. Iya. Jadi bisa bunyi ya, fluid. Itu lucu loh. Gini Simpen tau. buat bahan. Oh iya ya. Lo nggak fluid parkiran. Supaya fluid, oh berarti pas lagi parkir. Gitu Oh, iya. Harusnya gitu beatnya. Terus, Bang. Pemirsa, terima kasih Ke fluid yuk, makan ikan bakar. Wah, udah mandek nih. Hah? Seafood kan fluid? Iya, siput. Seafood. Heeh. Seafood 99. Enggak, maksudnya ketika kamu melempar itu, aku harus bisa mengcounter. Nah itu latihannya gitu. Nah, itu belajarnya sama Denny Chandra tuh aku. Iya, sases gitu ya, harus bisa itu. Salah satu teknik kuno komedi. Ya. Itu dilakukan di The Dance Company sebenarnya, Bu. Ya, tapi kan kalian ngulang-ulang terus ya, udah 1.200 kali. 17 Masih tetap tahun kami lucu. berkarya. Joke-nya nggak berubah, tapi ya itu ya, nggak tahu. Ya ada berubah dikit, cuman maksudnya tektokan itu penting. That is why The Dance Company itu harus isinya 4 orang itu, karena tektoknya udah dapet. Ya. Nah, mungkin untuk dunia komedi, Sofia harus ketemu dengan lingkungan yang tepat ya, untuk mengasahnya kan. Ya. Dan itu it's gonna be interesting though. Hopefully, karena ini baru mau terjadi di usia hampir gocap. Sementara yang lain-lain masih muda-muda menurut aku. Jadi kayak, aduh, Tongkrongannya banyak. gue takut pas masuk tuh kayak, aduh ngapain sih ini bude-bude satu gitu. But that's the twist sebenarnya. That's the uniqueness. Ya. Itu sebenarnya. Liguina Hananto, Ya betul-betul. she Lingkungan. successfully made it. Iya, tapi kan menurut aku ininya dia itu apa ya? Iya sih, successfully sih. Karena menurut aku ketika dia stand up itu, dia sebagai guru finansial itu bisa rontok Bisa semua. rontok. Hilang. Kita menikmati dia sebagai komedian. Benar. Iya. Tonton ya edisi Lingkungan Hananto ada loh di Sofina Nanti aku Talks. angkat lagi deh di Iya, shot ya. Iya benar. Baik, kita mulai lagi dari. Terima kasih penonton Sofina Talks. Mohon maaf harus saya bajak dengan Pongki Bara Talks. Buku Hati yang Gembira adalah obat edisi Si Paling Overthinking sudah beredar di seluruh toko online maupun offline. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang Gembira adalah obat. Si Paling Overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. Di seluruh toko online maupun offline di Indonesia, terbitan dari Bentang Pustaka, ditulis oleh Sofina Vita, edisi yang akan membuat kesadaran diri Anda akan kembali muncul dan bertanya-tanya, apakah makna aku di dunia ini? Kurang lebih gitu nggak sih? Apakah tugasku? Apakah tugasku di dunia ini? Terima kasih sudah hadir dan menonton. Nanti masih ada akan rangkaian promosi cerita tentang Hati yang Gembira adalah obat ini di konten-konten selanjutnya. Ditunggu aja di Instagram Sofina Vita juga akan ada. Saya di sini cuman penggembira aja. Dan tunggu saya datang ke kotamu karena kita akan keliling. Atau Kota kita pertama tantang. Jogja. Kita tantang. Gimana? Siapa yang bisa mau mengundang Sofi untuk datang untuk diskusi bukunya di coffee shop kecil atau di venue yang terserah, mau di kampus, mau di apa, name it. Misalkan kita undang aja, misalkan
Kampus Surabaya ada itu mau mengundang Sofi untuk datang, silakan bisa hubungi manajer Sofi, ada di Instagramnya Sofi, bisa dihubungi di sana. Kita terbuka untuk Kita tulis aja nama kawan itu nanti di sini. di sini juga ada ya. Biar kau screenshot, kau teleponlah cepat. Dan kita terbuka untuk berbagai undangan, monggo. Kalau nggak diundang pun kita akan datang sendiri. Jadi jangan khawatir ya. Yogyakarta pertama. akan jadi kota pertama. Ya, itu konsepnya nanti kita akan ngabuburit walk. Ya. Nanti kita bikinin konten juga aja lah, kecil-kecilan Ya. di. Kasih tahu teman-teman komunitas bacamu. Saya yakin komunitas baca tuh ada di seluruh Indonesia. Yang bilang kemarin siapa ya komunitas baca? Ada di seluruh Indonesia, ada yang cerita komunitas baca. Oke, anyway, terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di Sofi Nafi Talks berikutnya. Tentunya tahta ini akan saya kembalikan kepada Ibu Sofi Nafita. Ibu Sofi Nafita pamit dulu ke teman-teman. Silakan. Terima kasih teman-teman. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Selamat. Terima kasih, Luar Pak. biasa. Sudah resmi launching gini. Gini dong, gini. Kamu gini, aku gini. Solid. Bagus. Gimana penampilan saya sebagai Hah? Lupa mencet rekor? dengan aku bagus kan membawanya, ceritanya bagus kan? Bagus loh.